Kasih manusia itu sering berubah, tapi kasih Yesus kekal untuk selama-lamanya. Saudara baik, kita akan siapkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 2. Kita baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hanya yang disedihkannya, bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Coba katakan kasih itu saudara. Tulis kanan kiri, katakan kasih. Saudara berbicara tentang kasih itu saudara. Kasih sejati ini tidak mengabaikan dosa, tetapi juga tidak menghancurkan orang berdosa. Ini satu statement ini penting saudara. Jadi kasih sejati ini tidak juga mengabaikan dosa. Artinya begini, ketika kita melihat sesuai dengan apa yang disampaikan dalam surat Rasul Paulus ini, Rasul Paulus menulis surat yang kedua bagi jemaat di Korintus. Tentang apa? Karena lingkungan di Korintus ini adalah tempat persinggahan, tempat persimpangan, sehingga di situ terjadi satu percampuran budaya. Ini sangat berpengaruh terhadap satu kehidupan, termasuk mempengaruhi kehidupan orang yang sudah percaya. Orang yang kuat pastilah fokus pandangannya pada Yesus. Yang setengah-setengah ini rata-rata mendua hati. Artinya aku pengen Yesus karena aku butuh kasih Yesus, tapi aku perlu juga kasih akan dunia supaya aku bisa mengikuti tren yang terjadi. Yang ketiga, ada yang benar-benar masih fokus pada dunia, sehingga seringkali apa sih kasih Tuhan? Kenyataan tanpa Tuhan aku bisa hidup, asal aku banyak teman, banyak kawan sih. Nah, karena persoalan yang demikian saudara, Rasul Paulus mengingatkan, ayo dari kondisi yang demikian ini, kalau mungkin saya dan saudara melihat saudara, teman, atau orang lain ini melakukan satu hal yang boleh saya katakan, kalau lebih mudahnya melakukan dosa, apa yang harus kita kerjakan? Konteks ini kita akan berbicara tentang kasih itu mengampuni dan memulihkan. Artinya dua hal ini harus kita kerjakan tidak sepotong, tapi komplit. Nah saudara, ketika kita melihat ini, kasih sejati tidak mengabaikan dosa, tetapi juga tidak menghancurkan orang berdosa. Apa maksudnya? Ketika kita melihat ayat yang kelima tadi, kalau kita ini melihat orang yang menyedihkan, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa,
pasti akan membuat semuanya sedih. Rasul Paulus katakan, supaya aku tidak melebih-lebihkan, sekurang-kurangnya ini sebagian orang sedih. Siapa yang sedih? Kalau kita melihat orang berdosa, coba kita misalnya dalam jemaat seperti ini, dalam kumpulan kita ini, ketika kita melihat orang yang berdosa, siapa yang sedih? Halo? Siapa yang sedih coba? Semua. Tapi ada juga yang alah biarin aja lah, wong aku pun masih biasa juga seperti itu. Makanya di sini Rasul Paulus sampaikan, kalau semua ini mungkin aku melebih-lebihkan, tapi sekurang-kurangnya sebagian orang ini akan disedihkan. Nah, siapa orang yang sedih itu? Mereka yang pengen peduli. Tapi dalam hal ini saudara, tidak cukup untuk berhenti saya merasa sedih. Tapi kita harus peduli supaya orang yang berbuat salah, mungkin yang tidak cocok di hati ini, jangan sampai binasa. Nah saudara, dalam jemaat Korintus, Paulus mengajarkan keseimbangan antara disiplin dan pemulihan. Pemulihan akan terjadi jika ada kasih yang tulus, katakan amin. Coba kasih yang tulus. Kasih yang tulus lawannya apa saudara? Kasih dengan pamrih. Ada enggak kasih dengan pamrih? Ada enggak kasih dengan pamrih? Wah, aku mau melakukan ini, tapi ada maksud. Istilahnya itu ada batu di balik udang. Ada udang di balik batu. Benar enggak saudara? Coba kita belajar di sini tentang kasih yang tulus. Lalu bagaimana saudara? Karakteristik kasih yang dicatat dalam nat ini saudara. Yang pertama adalah kasih yang mendisiplinkan. Jadi saudara, supaya seseorang yang melakukan satu hal yang mungkin tidak cocok dengan kita, bahkan boleh saya katakan orang yang salah dalam langkah. Hari-hari ini saudara, ketika kita melihat situasi dunia di tren sekarang ini saudara, kita mencari kasih yang tulus itu sudah sangat jarang, susah ditemui. Lalu bagaimana sikap kita? Kita yang dipanggil oleh Tuhan, saya dan saudara yang dipanggil oleh Tuhan sebagai pengikut Kristus, yuk kita akan memberikan kasih yang tulus ini dengan cara seperti apa saudara? Coba kita perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Ini kata mendisiplin. Ketika kita melihat susunan surat Rasul Paulus ini, kita akan bisa melihat sebuah kenyataan saudara. Seringkali ketika ada orang yang berbuat keliru, berbuat salah,
Rata-rata di masa sekarang ini orang cuci tangan. Cuci tangan itu mesti, ya monggo itu, saya tidak ikut campur. Ketika orang berkata aku tidak ikut campur, dalam hal ini ada kasih enggak? Tidak. Kita belajar dengan Tuhan Yesus. Hal ini saudara, saya ingat peristiwa ketika Yesus mau ditangkap. Ribuan orang datang ke Taman Getsemani, ya kan? Datang untuk menyerbu. Yesus katakan, siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret. Aku ini orangnya. Mendengar perkataan itu saudara, sebagai wujud kasih, sebagai wujud kasih, Petrus ini sangat mengasihi Yesus. Dan pernah sebelum peristiwa itu terjadi, ketika Tuhan Yesus menyampaikan awal penderitaan yang akan terjadi, sebentar lagi anak manusia itu akan diserahkan dan akan dibunuh. Apa kata Petrus? Tuhan, sekali-kali tidak akan terjadi. Tapi Yesus katakan, nyala iblis. Pernah latihan perang, ayo. Tapi dia ingin berlaku sebagai seorang prajurit. Apa yang terjadi? Apakah langsung berani nebas leher? Tidak. Yang dipotong hanya apa? Telinganya Malkus. Melihat sebuah kenyataan ini sebenarnya apa sih saudara? Ayo, aku berani main pedang loh. Coba nih lihat. Ini seolah-olah yang dikerjakan oleh Petrus ini adalah satu langkah untuk mendisiplin. Dari sedikit potongan kisah yang terjadi ini saudara, bukan berarti ketika orang ini mewujudkan kasih yang mendisiplinkan ini harus berlaku keras, harus bertindak untuk melukai. Bukan. Membiarkan orang kemudian kucilkan saja. Bukan. Tetapi satu hal yang harus dikerjakan adalah tegur. Tegur dia. Dengan tujuan apa? Yuk, kembali pada jalanmu. Supaya apa? Terjadi pemulihan. Coba kita simak setiap hidup saya dan saudara. Apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin di tengah-tengah keluarga. Ini adalah satu kelompok yang kecil, lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Yang terkecil itu adalah keluarga. Dan dari dalam keluarga di situ Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Lebih luas lagi,
kumpulan keluarga. Dalam hal ini kumpulan saudara seiman dalam jemaat Tuhan. Lebih luas lagi, mungkin kita sering keluar dari konteks keluarga dan juga keluar dari konteks jemaat di lingkup kerja. Lebih luas lagi di lingkungan kita dan seterusnya. Bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang sering terjadi? Coba siapkan Amsal 27 ayat 6. Saudara, melalui hal ini kita perlu melihat, saudara, dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Seperti tadi. Yang terjadi pada saat penyerahan Tuhan Yesus. Seorang kawan. Seperti tadi yang dilakukan Petrus. Petrus motong. Ini sajane gemes sekali, aku gemes sekali dengan kamu. Kenapa kamu harus mau melawan guruku? Potong. Tapi ingat, Yesus tahu hati Petrus. Petrus, sarungkan pedangmu. Karena kalau kamu bermain pedang, kamu akan mati karena pedang. Lalu didapatkan telinga Malkus itu, ditempel, plek. Coba menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang terjadi pada hati Malkus yang kemudian telinganya ditempelin lagi itu? Menurut Bapak Ibu masih mau berteriak, Yesus orang Nazaret, gitu apa enggak? Kira-kira karena dilukai itu masih ikut, siapa yang akan kamu cari? Yesus orang Nazaret. Masih berbicara seperti itu enggak? Saya kira tidak. Karena apa? Waduh, aku ini sudah, berarti langkahku ini salah. Sering saudara dalam proses mendisiplinkan yang sering terjadi saudara dalam kehidupan saya dan saudara. Disiplin gereja ini adalah ekspresi kasih yang bertujuan membawa pertobatan, bukan untuk mempermalukan. Katakan amin. Disiplin gereja, boleh saya katakan firman Tuhan yang kita terima, ini semata-mata bukan satu hal yang ingin menjatuhkan atau mempermalukan, tapi ingin membawa sebuah pertobatan. Supaya apa? Kita semakin maju, ini semakin diberkenan di hadapan Tuhan. Banyak sekali di masa sekarang ini orang merasa, aku rohaninya udah lebih dari yang lain. Sehingga susah untuk dibangun. Sedangkan kalau tadi kita ingat ujian kita tadi, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Mungkin ketika kita ingat itu, saudara, saat kita datang di hadapan Tuhan, kita selalu katakan, Bapa, yuk sentuh hatiku, ubah hidupku untuk menjadi baru. Supaya apa? Kita ini akan mengalami pembaruan dari
sehari ke sehari itu akan terus terjadi. Karena Tuhan pengen banget mengantarkan kita sampai pada level kehidupan serupa dengan gambar Kristus. Sehingga ketika orang melihat, baik itu dengan langkah kita, kasih kita, cara kita bertindak, itu melihat you adalah anak Tuhan. Katakan haleluya. Dan saudara, kasih yang sejati ini berarti menegur demi kebaikan rohani. Sering saudara, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kata-kata yang tanda kutip keras. Karena apa? Dikatakan keras, menggores hati, melukai bahkan. Tapi tujuannya adalah, sekali lagi, bukan untuk kita ini membuat dipermalukan, tidak. Karena apa? Firman Tuhan ini adalah ditujukan kepada pribadi-pribadi, bukan untuk kelompok. Mungkin saudara, kalau hari ini kita duduk sebelahnya siapapun, mungkin apa yang kita rasa, yang saya saudara rasakan, sebelahnya tahu nggak? Sebelahnya tahu nggak? Kalau hari ini saya dan saudara sedang didisiplinkan oleh firman Tuhan, kanan kiri kita tahu nggak? Kanan kiri kita tahu nggak? Tidak. Makanya fokus kepada Tuhan. Kalau mungkin secara pribadi saya dan saudara mengalami sesuatu, jangan takut, jangan merasa malu, tapi justru buka hatimu lebar-lebar. Tuhan, sentuh hatiku, ubah hidupku, sampai sesuatu yang besar itu boleh terjadi. Kalau perubahan itu dikerjakan oleh Tuhan, siapa sih yang nikmati? Pribadi kita masing-masing. Saya percaya Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk kita dipulihkan. Teguran dengan motivasi kasih ini bukan emosi. Tujuan didisiplin adalah pemulihan, bukan penghukuman permanen. Ini kita lihat di sini. Artinya bukan satu penghukuman permanen seperti yang dikerjakan Yesus. Petrus melakukan satu tindakan, potong telinga. Yesus menghendaki telinga Malkus hilang satu? Tidak kan? Bukan hukuman permanen. Tapi Petrus, jangan kau lakukan itu. Kasihan dia kalau ciri, cacat. Cari itu. Lalu ditempelkan lagi. Tapi saya percaya ini membuat jera. Kenapa sih kamu melawan Tuhan? Ujungnya apa? Supaya di dalam hati saya dan saudara ini terus, mengikut Yesus, aku terus harus melakukan kasih yang sejati. Bagian yang kedua, next. Kita lihat di sini saudara, kasih itu mendasari pengampunan. Maaf, pernah kita dari lahir sampai usia sekarang ini jutaan. Tahu jutaan? Istilah zaman dulu jutaan. Yuk ganti juta ayo, tandanya gini. Wah, berarti besok ketemu terus tidak tanya. Kalau orang alami itu melakukan itu berarti kasih itu dipangkas. Di sini saudara, kasih ini mendasari sebuah pengampunan. Di dalam ayat yang ke-7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Kesedihan yang terlampau berat.
Karena kesedihan itu tidak akan menyelesaikan sesuatu. Tetapi justru kesedihan itu harus diselesaikan. Supaya apa? Orang mampu untuk berpikir. Ya saudara, Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menghibur agar orang itu tidak tenggelam dalam kesedihan berlarut. Dalam kehidupan kita, nek orang melakukan perbuatan yang salah, boleh saya katakan orang melakukan tindakan dosa, jur sadar. Sedih gak? Halo? Kalau kita melakukan kesalahan, kemudian kita sadar, sedih gak kita? Sedih toh? Kenapa sih kok aku lakukan ini? Penyesalan, menyesal. Tapi saudara, kita perlu melihat sebuah langkah yang harus kita kerjakan. Kita perlu sekali, karena kasih ini melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan. Next. Bahwa hanya kasih itu yang membawa kita untuk melihat pintu pemulihan, bukan alasan untuk terus menghakimi. Tapi satu penyakit yang terjadi, saudara, kemarin kami dalam proses belajar, kita berdiskusi tentang satu persoalan. Kita diberi tema tentang problem yang terjadi. Ini kan beraneka. Lah, ketika orang menghadapi masalah, kemudian seorang ini berbicara, ternyata pembicaraan itu menyinggung dari masalah yang sedang dialami. Kalau itu saya dan saudara, apa yang muncul di hati saya dan saudara? Orang ini menghakimi saya. Benar tidak saudara? Benar tidak saudara? Kalau kita ditunjukkan kekeliruan kita sebagai wujud pembelaan pertama atas pribadi saya dan saudara, orang katakan apa? Wah, ini mau memulai menghakimi saya. Sedangkan kalau kita melihat proses yang sedang dikerjakan Tuhan, itu sebenarnya adalah wujud kasih yang sejati. Kenapa? Karena dengan seorang menegur, orang ini mengingatkan, ini wujud kasih itu masih disampaikan, diterimakan buat saya dan saudara. Bukan menghina, bukan merendahkan, bukan mempermalukan, bukan. Tapi itu wujud proses Tuhan untuk membawa kita mengalami sebuah pemulihan itu terjadi. Makanya saudara, kalau kita diberi kasih, terima kasih itu kita balas dengan kasih. Jangan ketika kita ini mendapatkan kasih, kita balas dengan tindakan yang tidak tepat. Ini satu hal yang dahsyat. Kalau kita lihat Yudas, dia gak mukul sama Yesus. Tapi apakah tahu, saya dan saudara, kalau Yudas ini maksudnya adalah ingin menyerahkan gurunya, orang yang dikasihinya, dengan cara seolah-olah ini bahasa kasih. Dia memeluk, mencium Yesus. Tapi ini sebagai tanda, nanti orang yang kupeluk dan kucium itu orangnya. Siap dipulihkan Bapak Ibu?
kasih itu luar biasa. Pengampunan adalah kekuatan Injil yang memulihkan martabat manusia. Katakan amin. Kita lihat di Kolose pasal yang ketiga ayat 13, saudara. Di sini kita akan melihat satu firman Tuhan. Dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi saudara, pengampunan itu memang ketika kita ingin lakukan itu tidak mudah. Apalagi kalau sampai orang sudah katakan sakitnya di sini. Oh, ini udah tertoreh terlalu dalam, menyakitkan aku itu. Bagaimana harus mengampuni? Yesus mengambil sikap kepada Yudas. Ini ciuman yang menyakitkan ya. Apakah Yesus protes? Kenapa Yudas kau lakukan itu? Kau kan muridku. Bukan. Yesus malah katakan, Yudas, kerjakan apa yang kau rencanakan. Mungkin dari kalimat itu sebenarnya memberi peluang untuk Yudas, kenapa kau lakukan itu? Mari saudara, dalam kehidupan saya dan saudara pada bagian yang kedua ini, kasih itu mendasari pengampunan. Kita perlu belajar, kita perlu melangkah supaya di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati, banyak hal yang sering tidak pas dengan apa yang kita mau. Bahkan seringkali yang bertentangan. Seolah-olah kita sudah mengambil sikap, mungkin kalau aku lakukan ini, orang akan menerima kami. Kalau aku mengambil sikap yang seperti ini, orang akan menilai sikapku itu adalah baik. Tapi apa yang terjadi? Justru yang terjadi sebaliknya. Kita ditolak, tidak diterima, justru dinilai, kamu melakukan itu sok-sokan. Tren di masa sekarang, saudara, orang terlalu mudah katakan, kamu sok suci. Kenapa orang lakukan itu? Karena orang yang berkata seperti ini sebenarnya orang yang tidak mau ditegur untuk kamu melangkah, bangkitlah kamu, tinggalkan kubangan dosamu. Sebuah pengampunan ini diperlukan. Sebab apa, saudara? Dalam pengampunan itu, belajarlah mengampuni dengan tulus. Jangan membiarkan masa lalu itu mengikat orang yang sudah bertobat. Tuhan itu gak pernah mengingat masa lalu kita. Ada pujiannya tuh ya. Pujiannya apa itu ya? Dia tak pernah melihat latar belakangku itu. Ya, masa lalu. Nah ini saudara, Tuhan pilih itu. Tuhan pilih saya dan saudara menjadi miliknya.
ini tidak pernah melihat masa lalu kita. Tak melihat masa lalu, Tuhan tetap memilih. Dia tidak peduli dengan masa lalu kita. Coba nek kita ini melihat masa lalu kita, layak enggak kita itu dipilih jadi anak-anak Tuhan? Enggak. Ini kasih yang sejati, kasih yang mengampuni. Tuhan lupakan. Tujuannya apa toh? Supaya kita ini setelah mendapatkan pengampunan, sekali lagi saya mengingatkan ketika saya dan saudara sudah dibaptiskan, kita disambut selamat hidup lahir baru, saudara. Bukan hidup baru, kalau hidup baru pernikahan, ya kan? Selamat lahir baru, artinya yuk kamu napasmu sekarang mulai dengan napas yang baru. Jangan kamu terikat dengan dosamu, tapi tinggalkan, lupakan semua itu. Tapi sekarang ikuti hidup menurut firman Tuhan. Sehingga kita semakin dibawa dalam rancangan Tuhan itu segera tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita semua sudah bertobat. Masa lalu kita jangan mengikat kita. Caranya lepaskan pengampunan. Sembari kita kumpulkan, saudara, apa saja yang perlu saya saudara ampuni di dalam hidup saya dan saudara. Bagian terakhir, saudara, bagian ketiga. Setelah kita didisiplinkan, setelah didisiplin kita sadar, kemudian kasih itu mengantarkan kita pada pengampunan. Yang ketiga, buktikan atau kasih yang diperlihatkan. Katakan amin. Jadi bukan hanya berhenti pada kata-kata teguran, bukan. Tapi harus dengan tindakan. Kita jangan munafik. Artinya munafik ini sudah pintar ngomong, pintar berbicara, tapi mana buktinya? Kami kemarin, saudara, saat kita berangkat ke pelayanan pemuritan TTI, saya, istri, kemudian ada Mas Endi, kita ngobrol di perjalanan itu. Sebenarnya tujuan Tuhan panggil kita itu apa toh? Sebenarnya sangat sederhana loh, saudara. Supaya hidup saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan ini mempermuliakan nama Tuhan. Coba katakan mempermuliakan nama Tuhan. Ajak teman di sebelahmu, yuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di mana? Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap relasi kita. Tunjukkan Yesus itu. Supaya kasihnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Kemarin, saudara, juga kami berbicara tentang bagaimana kita menjangkau banyak jiwa, bagaimana kita menjangkau dunia. Hambatan yang terbesar terjadi itu bukan tantangan dari luar, tapi tantangan terberat adalah yang muncul dari dalam. Coba kalau kita ini ingin memberitakan sebuah kasih Yesus untuk kita bagikan pada orang yang membutuhkan keselamatan, tapi di dalam tubuh Kristus sendiri masih ada gap-gap, ada kelompok-kelompok. Ayo, dunia yang mendengar kira-kira gimana? Mana buktinya? Aku masih melihat kamu aja seperti itu. Benar gak, saudara? Kita ingin memberitakan
Ayo kamu percaya pada Yesus. Supaya kamu diselamatkan. Supaya hidupmu ini ada pertolongan. Tetapi kita masih penuh dengan keluh kesah. Tapi kenapa hal itu terjadi? Karena kebanyakan anak-anak Tuhan tidak berfokus kepada Tuhan. Kita tahu, kalau kita ingat siapa sih Yesus? Dia itu hebat, dia itu kuat, dia itu raja di atas segala raja. Artinya raja-raja aja dipimpin oleh Yesus, ada di bawah kuasa Yesus. Apa maksudnya? Ia ini adalah segalanya. Ia ini adalah penolong yang terbaik. Tidak ada yang menyamainya. Tapi kenapa seringkali kita itu mencetak cara-cara kita sendiri? Yuk kasih kita, wujudkan, perlihatkan. Satu langkah yang harus kita kerjakan. Di sini saudara, di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Artinya sungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh ini adalah nyata-nyata, benar-benar. Artinya dengan satu langkah yang real. Bukan hanya berhenti dalam omong tok. Omong saja. Tapi dengan satu tindakan. Sebuah ilustrasi ya. Orang bercerita pada anaknya, "Nak, tahu gak hamburger? Hamburger itu diceritakan susunannya begini, oh rasanya enak." Tapi hanya cerita. Anaknya melongo, harapannya kosong. Tapi ketika hamburger ini dibawa, nih tak kasih. Anak tanya, apa nih Pak? Apa nih Ma? Hamburger. Dicoba. Lalu setelah dinikmati, baru dikasih cerita. Ini loh, ini enak karena ini bahannya ini susunannya ini dan seterusnya. Orang akan mengiyakan tidak? Iya ya, ternyata yang Bapak belikan ini, yang Ibu belikan ini benar-benar enak. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh dunia. Di sini saudara, next. Paulus meminta agar kasih itu dinyatakan secara nyata, disampaikan secara nyata, bukan hanya diucapkan sebagaimana diteladankan Kristus. Semalam saudara kami ngobrol dengan Mas Eko di rumah. Kita berbicara tentang kasih Kristus. Oh iya, kasih Kristus itu tidak pernah setiap ada persoalan kemudian ditinggal. Setiap ada masalah lepas tanggung jawab. Kapan itu terjadi? Saat Tuhan Yesus mengajar ribuan orang yang datang, yang mendengar di bukit, saudara. Yesus bilang sama murid-murid, kasih makan dia. Tapi sebelumnya murid-murid bilang sama Yesus, Tuhan, suruh aja mereka pulang. Tapi Tuhan katakan jangan, beri mereka makan. Ini sebuah tanggung jawab antara Yesus dan pelayan.
Seringkali orang ini menganggap ada itu urusan mereka. Tapi Yesus tidak. Ini tanggung jawab kita. Yuk kita belajar di sini. Tunjukkan kasih itu, jangan hanya dengan ngomong. Yesus ini menyampaikan satu pemberitaan, sebuah kebenaran, sebuah kasih yang sejati. Memang saudara, ketika kita menerapkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, dan ketika kita harus menghadapi sebuah kenyataan, sangat jauh. Tapi bukankah Yesus itu siap memberikan sebuah pertolongan? Ketika kita sanggup, Tuhan itu sediakan. Buktinya apa? Tuhan, gimana kita akan mendapatkan roti sebanyak ini? Dicatat di situ, saudara. 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung anak, belum terhitung para perempuan, para wanita. Berarti banyak sekali. Waktu itu sudah petang. Di mana harus didapat? Tapi ketika murid-murid itu berserah kepada Tuhan, Tuhan, lalu apa yang harus kami lakukan? Mulailah Yesus tanya, ada yang bawa roti? Karena waktu itu saudara, waktu itu Yesus perintah untuk memberi apa kepada mereka? Makan. Waktu itu makanannya adalah wujudnya roti. Yesus mulai tanya, adakah yang bawa roti? Anak kecil. Anak kecil. Ini seorang anak yang belum punya pikiran yang luas. Tanpa perhitungan dia datang. Ini Tuhan, ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tidak pernah melihat seberapa jumlah yang siap untuk menjadi dasar, menjadi landasan untuk karya Tuhan itu dinyatakan. Sekecil apapun, ketika ada karya Tuhan, di situ akan bisa menyelesaikan persoalan. Dan kenyataan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan saudara, sisa 12 keranjang. Amin. Ini seringkali menjadi satu persoalan. Kenapa sih kok sisanya harus 12 keranjang? Ya, karena ternyata saudara, setiap murid Yesus itu punya tas kantong itu ya saudara. Kalau waktu itu memang wujudnya ini seperti keranjang. Ini ketika 5 roti itu sudah dibagi-bagi, dimasukkan di situ, murid-murid itu baginya ngambil. Ayo makan ini dengan penuh kasih, makan ini. Ternyata dari 12 tempat milik murid-murid itu masih utuh dan tidak habis. Karya Tuhan dinyatakan. Terjadi karena apa? Kasih yang ingin melakukan dengan kenyataan. Nah saudara, kasih yang memulihkan ini harus terlihat melalui penerimaan, dukungan dan kepercayaan yang dibangun kembali. Katakan amin. Jangan sampai dalam kehidupan kita, ketika ada seorang itu melakukan kesalahan, kecurangan, bahkan satu tindakan yang tidak tepat, yang tidak cocok pada kita, lalu kita stop dengan satu kalimat, aku sudah tidak akan percaya lagi dengan dia. Tapi kita harus menerima, kita dukung supaya apa? Pemulihan itu bisa terjadi. Bukankah saya dan saudara senang kalau melihat anggota keluarga kita pulih ketika lakukan kekeliruan, teman kita, saudara kita, bahkan orang lain yang melakukan kesalahan pada kita,
terjadi pemulihan, sehingga kasih Kristus itu bisa diberitakan. Kasih Kristen adalah kasih yang aktif dan berapi, merangkul kembali. Artinya, yuk, kasih itu bukan mengabaikan dosa. Artinya, dosa ini harus kita lihat. Jangan sampai hal itu terjadi. Stop dosamu itu. Bukan berarti kalau aku mengasihi orang yang salah, itu berarti aku membiarkan, ya monggo itu. Yang penting kita tetap hubungan, kalau dosamu kau lakukan. Bukan. Ini justru kasih yang dilakukan seperti Yudas tadi maksudnya buruk. Karena membiarkan orang itu tetap masuk dalam kebinasaan. Seringkali dalam kehidupan, saudara, saya akhiri dengan sebuah cerita begini, saudara. Ada satu kisah seorang anak. Ini sudah masuk dalam rumah tangga baru. Seorang bapak ibunya melihat, nak, langkahmu itu keliru. Yang satu bilang, keluarga yang satu bilang, ya udah, itu pilihanmu, silakan kau kerjakan. Keluarga yang satu mengingatkan, nak, percayalah kepadaku. Ayo ubah pola pikirmu. Ingat yang kau lakukan ini akan berakibat. Hidupmu tidak akan berkembang dan nanti akan masuk dalam kesengsaraan. Yuk, stop langkahmu. Ubah pola pikirmu. Hari ini, saudara, saya dan saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, mendatangkan pengampunan dan pemulihan, kita dihadapkan dengan dua pilihan tadi. Kita ingin tetap, ini pilihanku, atau kita mau dengar, Tuhan, ini hidupku, sentuh hatiku dan ubah hidupku. Oleh karena itu, saudara, nyatakan kasih melalui tindakan yang konkret, yang nyata, menerima, mendoakan, dan mendampingi dalam proses pemulihan. Ini satu hal yang perlu kita kerjakan. Jadi, saudara, firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara, yuk, ketika kita menghadapi satu persoalan dengan siapapun, ambil langkah ini. Kita menerima karena mengampuni. Kita doakan. Tidak cukup hanya didoakan, tapi dampingi. Katakan amin. Kalau itu mungkin orangnya adalah saya dan saudara, relakan untuk kita diterima, untuk kita didoakan, dan kita mau didampingi. Supaya apa? Tujuan kita bersama mempermuliakan nama Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan kasih Allah, kasih Kristus ini akan selalu bisa kita nikmati dari hari ke hari. Yuk kita buka hati kita sekarang dan katakan hari ini, Bapa, sentuh hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus.